Selamat pagi dan shalom. Rabu tanggal 9 Desember 2020, kita bersama-sama akan menggumuli kebenaran firman Tuhan dari Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Namun sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan pada pagi yang indah ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang ada satunya sumber kehidupan kami, terima kasih di pagi yang indah yang Tuhan karuniakan untuk kami kembali akan membaca dan mendengarkan firman-Mu pagi yang indah ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi hati, pikiran dan seluruh kekuatan hidup kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan dengarkan pagi hari yang indah ini Tuhan, benar-benar mengambil bagian dalam roh hati kami dan membangun iman untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ada sumber kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur pagi yang indah kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tuhan memarahi Israel karena kawin campuran dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah pencipta menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yahuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yahuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Sampai sedemikian firman Tuhan yang kita sudah boleh dengarkan pagi yang indah ini. Dan dari dalam pembacaan ini kita akan merenungkan satu tema, Tuhan menghendaki kesetiaan.
Ia tu naanga puang ia mo tu kamakari tutuan. Jodoh di tangan Tuhan. Ada benarnya karena cinta tidak dapat dipaksakan. Namun tidak seluruhnya benar karena sesungguhnya cinta dapat diperjuangkan. Banyak kakek nenek kita yang menikah tanpa dasar cinta, namun keluarga mereka lenggang. Karena dari waktu ke waktu cinta diperjuangkan dalam keluarga. Susi siambena Yakub sola indokna nek Rahel. Kejadian 29 ayat 32. Bacaan hari ini bukan terutama soal kawin perbedaan etnis, tetapi soal kesetiaan pada warisan perjanjian dan keyakinan nenek moyang. Bukan terutama larangan beristrikan dari etnis lain, tetapi tentang kenajisan tempat kudus karena Allah asing yang dibawa istri-istri mereka yang berlatar belakang etnis lain. Ayat 11 bacaan kita tadi. Ada sejarah mereka yang buram karena salah pilih istri dari etnis dan agama lain. Kesalahan memilih telah membawa malapetaka besar. Ya, kita melihat Raja Daud, Salomo, Ahaz dan lain-lain jatuh ke dalam pencampuran agama melalui kepercayaan yang dianut dan dibawa istri-istri mereka ke dalam istana, dan akibat adalah membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah Israel. Lengkap sudah perlawanan Israel menajiskan tempat kudus, melanggar patwah nenek moyang, menceraikan istri dan menikahi perempuan kafir. Jodoh di tangan Tuhan. Namun Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Pilih pasangan yang tepat. Kecuali kalau mau disebut sebagai orang tidak setia dan pengkhianat keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, dan keluarga Allah. Salah satu pilihan pasangan hidup menyesal seumur hidup. Salah pilih dalam pilkada menyesal 5 tahun. Namun salah pilih juru selamat menyesal dan mati selamanya. Demikian renungan kita pagi ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa sepakat. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang ada satunya sumber kehidupan kami. Terima kasih waktu yang Tuhan sudah anugerahkan pagi yang indah ini. Kami kembali belajar akan kebenaran firman, yang mana Tuhan menghendaki kesetiaan
kepada Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakan firman-Mu di dalam loh hati kami sekalian, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi sukacita kami dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan akan segenap kehidupan anak-anak-Mu di jemaat Lahori Teluk Baru, mulai dari opa, oma sampai balita. Tuhanlah yang akan hadir melingkupinya dan menyertainya sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada mereka, agar dalam menjalani hari-hari hidup ini senantiasa tetap setia dalam memuliakan nama-Mu, bahkan setia mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di Jemaat Lahori Teluk Baru yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah tangga mereka masing-masing. Ya Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, bagi mereka, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, apapun yang diusahakan, Tuhan memberkati agar mendatangkan akan pemulihan dan bermakna dan bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah dalam kedukaan. Engkau hiburkan, kuatkan, mampukan untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam menjalani duka. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak anggota jemaat yang sedang dalam menjalani pelajaran baik mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi yang melalui online pada saat-saat sekarang ini. Kami mohon Tuhan berikan gairah dan semangat bagi anak-anak kami agar boleh belajar dengan baik, tidak kurang satu apapun. Nama-Mu dimuliakan. Bapa Tuhan kami dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada yang sedang dilangsungkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami di beberapa wilayah di Indonesia ini Tuhan. Berkati KPU, Bawaslu, bahkan semua anggota KPPS, agar boleh melangsungkan tugas dan tanggung jawab itu, dan tentunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mohon Tuhan, jauhkanlah dari tengah-tengah bangsa kami segala gangguan-gangguan apapun, supaya pilkada di tengah-tengah bangsa ini dapat berlangsung dengan baik, tidak kurang satu apapun. Nama-Mu dimuliakan. Bapa, ini doa kami Tuhan. Dengar dan sambut, karena kesemuanya ini kami bawa dengan kerendahan hati, melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan berserah pagi yang indah kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.